Suotuo Great Spirit Arena seluruhnya berbentuk oval, tingginya mencapai 120 meter, interiornya dibagi menjadi satu arena roh Lord dan 24 arena roh, mampu menampung 6.000 penonton secara bersamaan, di antaranya adalah 100 kotak VIP. Ini bukan hanya area bagi Spirit Masters untuk bertukar petunjuk, tetapi juga tempat kekuatan untuk menampilkan kekuatan mereka sendiri. Sambil berjalan menuju Suotuo Great Spirit Arena, Flander memberitahu party Tangsan tentang beberapa keadaan sederhana yang tersisa dari Spirit Arena. Di sini, roh pejuang dibagi menjadi 3 kategori. Satu jenis adalah kontes, yang saling bertukar petunjuk, di mana teknik pembunuhan yang sengit dilarang. Jenis lainnya adalah pertarungan hidup atau mati, digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat dimediasi. Jenis terakhir adalah pertarungan taruhan. Dengan Great Spirit Arena sebagai wasit, dalam pertarungan taruhan, kedua belah pihak mengirimkan Spirit Master dalam jumlah yang sama untuk bersaing. Pemenang terakhir menerima saldo taruhan. Pertarungan taruhan di tempat pertama adalah pertarungan hidup atau mati. Seringkali ketika konflik yang tidak dapat didamaikan muncul antara bangsawan atau sekolah, mereka akan menggunakan cara seperti ini. Tapi penampilan pertandingan juga ada 3 macam, 1 lawan 1, 2 melawan 2 dan adu grup. Di antara mereka, dalam pertarungan tim, jumlah orang di kedua sisi mengikuti peraturan, menurut kebiasaan arena roh agung, biasanya dibatasi dalam 7 hingga 10 orang. Memasuki arena roh agung, hal pertama yang terpantul di mata seseorang adalah sebuah prasasti besar, di atasnya terukir nama yang padat. Flander memberitahu mereka bahwa nama-nama ini adalah semua yang mati dalam pertarungan roh. Pendaftaran semangat juang dilakukan di sini dengan sangat sederhana. Satu-satunya persyaratan adalah mengisi formulir termasuk nama dan nama keluarga, usia, tempat lahir dan roh, dan seseorang dapat menerima lencana pertarungan roh besi pertama. Tentu saja, pendaftaran mengharuskan semua orang untuk membayar 10 koin emas sebagai biaya pendaftaran. Secara bersamaan, mereka juga melakukan tes roh yang mirip dengan Spirit Hall, memastikan peringkat setiap orang. Dai Mubai mengatakan kepada semua orang, setiap kali sebelum berpartisipasi dalam semangat juang, setiap orang harus terlebih dahulu melakukan tes kekuatan roh untuk menentukan lawan pertandingan. Flander secara alami tidak akan memaafkan mereka. Tangsan, Xiao Wu dan Zhu Zuqi masing-masing menyelesaikan pendaftaran mereka. Memberi Tangsan kesan yang mendalam adalah, ketika mereka mendaftar, anggota staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran sama sekali tidak mengejek mereka atau menunjukkan ekspresi terkejut karena usia mereka yang masih muda. Selama mereka terlihat melakukan bisnis resmi sesuai dengan prinsip-prinsip resmi, dan kecepatan penanganannya juga sangat cepat. Dari detail sederhana ini, dia dapat melihat bahwa arena roh agung ini sama sekali bukan tempat biasa. Setelah pendaftaran, akan menjalani penyortiran pertarungan roh, Flander membawa mereka ke area pertarungan roh tipe kontes, dan setelah menginstruksikan Dai Mubai dengan beberapa kalimat, dia masuk ke dalam arena roh tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Dai Mubai memberitahu Tangsan dan yang lainnya bahwa di Great Spirit Arena, hanya dalam keadaan dengan kemenangan berturut-turut melebihi 5 pertarungan, lencana semangat juang mencapai peringkat tertentu, atau level master jiwa yang sangat tinggi, dapatkah seseorang bersaing di arena jiwa tuan. Murid seperti mereka hanya bisa bertarung di arena roh. Memenangkan satu pertarungan roh besi, seseorang dapat memperoleh 10 koin emas sebagai uang penghargaan, sementara yang kalah tidak memiliki uang penghargaan. Sangat cepat, 5 orang sudah selesai menyortir. Karena mereka telah berkumpul, mereka semua akan bertarung di area kontes Spirit Arena 14. Hanya lawan Dai Mubai yang memiliki peringkat penatua roh, 4 lawan Tangsan semuanya level Grandmaster roh, itu saja. Seluruh Great Spirit Arena memberi Tangsan semacam perasaan yang mempesona. Di sini, berbagai jenis alokasi ruang sangat rinci. Berbicara tentang 24 arena, masing-masing arena roh juga dibagi menjadi beberapa area yang berbeda, terdiri dari 2 jenis area kontes dan area hidup atau mati. Setiap jenis dibagi lagi menjadi 3 jenis gaya, 1 lawan 1, 2 lawan 2 dan kelompok pertarungan. Oleh karena itu, satu arena roh memiliki 6 cincin tinggi yang terpisah. Adapun pertarungan taruhan, menurut apa yang dikatakan Dai Mubai, terlepas dari peringkat apa, semua pertarungan taruhan dilakukan di Lord Spirit Arena. Mode operasi Great Spirit Arena telah lama mencapai tingkat koordinasi yang tidak biasa. Untuk area pertarungan roh yang berbeda harga tiketnya juga berbeda. Seperti 1 melawan 1 area kontes di mana grup Tangsan akan berpartisipasi, harga tiket paling murah, dan penonton juga paling sedikit. Guru roh yang berpartisipasi dalam pertarungan roh berkumpul di aula luas yang diatur untuk beristirahat, menunggu giliran mereka. Di tempat peristirahatan, kedatangan kelompok Tangsan segera menarik perhatian Spirit Masters lainnya. Bagaimanapun juga, usia mereka benar-benar terlalu muda. Tetapi, meskipun Spirit Masters ini mengungkapkan ekspresi heran,
Tidak ada seorang pun yang mengolok-olok mereka. Setiap orang bermeditasi, sejauh mungkin membiarkan mereka mempertahankan kondisi puncak, menunggu roh pertempuran dimulai. Xiao Wu duduk di sebelah Tang San, dengan suara rendah berkata, Saya baru saja bertanya kepada Dai Mubai, meskipun setiap Spirit Master hanya dapat berpartisipasi dalam satu kontes per hari, mereka dapat secara bersamaan berpartisipasi dalam kategori yang berbeda. Kami berdua berada di peringkat 29. Pada tingkat ini, seharusnya tidak sulit untuk menang. Jadi akan lebih baik bagi kita untuk juga bergabung dengan keduanya melawan dua pertarungan roh, juga cara yang baik untuk mendapatkan lebih banyak poin lebih awal. Bagaimana dengan itu? Tang San tersenyum sedikit, berkata, tidak masalah, bagaimanapun kita datang untuk meningkatkan pengalaman tempur kita, lebih banyak pengalaman bertarung selalu bagus. Segera, dia sendiri dan pikiran Xiao Wu diberitahukan kepada Dai Mubai. Dai Mubai secara alami tidak akan menentang, tetapi saat dia diingatkan oleh mereka, pandangannya tertuju pada Zhu Zuqing. Sayangnya, semangat mereka tidak berada pada tahap yang sama sehingga tidak mungkin membentuk tim untuk 2 lawan 2 pertarungan roh, jadi dia hanya bisa menyerah. Dai Mubai berkata, Little Sun, bawa Xiao Wu untuk mendaftar di 2 lawan 2, pertarungan tim ini seharusnya masih sebentar. Tang San mengangguk. Sebelum masuk, dia sudah melihat area pendaftaran 2 lawan 2. Segera, dia membawa Xiao Wu dan untuk sementara waktu meninggalkan area pertarungan 1 lawan 1, melanjutkan ke area pertarungan 2 lawan 2. Biaya pendaftaran adalah 10 koin emas, memenangkan satu pertarungan, semuanya memberi Anda 10 koin emas. Anggota staf secara efisien mengumpulkan pengeluaran pasangan Tang San. Karena mereka sudah mendaftar untuk pangkat mereka hanya perlu menunjukkan lencana semangat juang besi mereka tanpa perlu mengisi formulir lain. Harap kirimkan nama kombinasi Anda. Nama kombinasi. Tang San dan Xiao Wu saling bertatapan. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa dalam pertarungan 2 lawan 2 dan kelompok, setiap orang harus mengirimkan nama kombinasi mereka untuk membantu presenter Spirit Arena mengumumkannya. Tang San mempertimbangkan, lalu berkata, kami disebut kombinasi Sanwu. Dia secara terpisah memilih namanya dan nama Xiao Wu, bagaimanapun pentingnya ini bukanlah sesuatu yang sangat penting. Bagus, 35 kombinasi sekarang terdaftar. Pada lencana Tang San dan Xiao Wu diukir 3 kata lagi. Di atasnya diukir 3 kata, 35 kombinasi. Hanya, Wu, diukir sebagai 5. Hei, kata ini salah, ini Wu, bukan 5. Kata Xiao Wu dengan kesal. Anggota staf berkata sedingin es, siapa yang memintamu untuk tidak berbicara dengan jelas? Jika Anda ingin mengubah nama kombinasi, Anda harus mendaftar ulang untuk lencana pertarungan roh besi agar dapat mengubahnya. Pada saat yang sama, pencapaian apapun yang telah diperoleh akan dihapus seluruhnya. Saat Xiao Wu bersiap untuk meletus, suara Dai Mubai tiba-tiba terdengar. Xiao Wu, pertarungan roh 1 lawan 1-mu akan dimulai. Cepatlah. Tang San menepuk bahu Xiao Wu, berkata, biarlah, 35 kombinasi hanyalah 35 kombinasi. Pada akhirnya itu hanya sebuah nama, tidak lebih. Xiao Wu menarik wajah ke arah anggota staf itu, lalu berlari menuju area pertarungan 1 lawan 1. Area pertarungan roh 1 lawan 1 disusun berdasarkan undian yang diundi sebelumnya. Sementara Spirit Masters lainnya berada di tengah pertarungan roh, Spirit Masters yang menunggu dapat memilih untuk menonton pertempuran atau memilih untuk beristirahat. Setiap area di arena roh memiliki tempat khusus untuk para Master Roh yang bersaing untuk menonton pertempuran. Jarak ke platform roh pertempuran sangat dekat. Xiao Wu adalah orang pertama dari 5 orang yang naik ke panggung, dan Tang San dan yang lainnya secara alami memilih untuk menonton pertempuran. Dipimpin oleh seorang anggota staf, mereka mencapai area tontonan di bawah platform. Di sebelah platform pertempuran ada area khusus di mana Anda hanya bisa mendapatkan tampilan penuh dari platform. Meskipun itu adalah platform Spirit Arena, areanya tetap tidak kecil, diameternya mencapai 20 meter, memiliki area yang cukup untuk membiarkan Spirit Master menampilkan kekuatan mereka. Sayangnya, di arena pertarungan roh 14 1 lawan 1 ini jumlah penontonnya tidak banyak, kira-kira hanya duduk 1/5 atau lebih. Di panggung pertarungan roh, di tengah berdiri seorang pria parubaya mengenakan mantel berekor burung layang-layang, dengan suara yang berbeda, dia berkata dengan jelas, selanjutnya, yang pertama menjalankan Spirit Arena 14 kami melawan 1 pertarungan roh, muncul, adalah 2 Grandmaster Roh. Mereka masing-masing, dengan Beast Spirit Jade Rabbit Battle Spirit Grandmaster Xiao Wu, berhadapan dengan 2 kemenangan berturut-turut yang sudah 2 kali menang Beast Spirit Iron Hornet Bull Battle Spirit Grandmaster King Bao. Akankah King Bao bagaimanapun juga dapat melanjutkan kemenangan ketiganya yang mulia berturut-turut?
Atau akankah Grandmaster Roh pertempuran Xiao Wu pendatang baru meraih kemenangan? Mari kita menyeka mata kita dan menunggu. Selanjutnya, kami mengundang dua spirit Grandmaster ke atas panggung. Penonton di tribun hanya sedikit teriakan. Sesekali beberapa orang meneriakkan nama King Bao. Mayoritas tampaknya tidak terlalu tertarik. Seseorang dengan perawakan tinggi dan kuat dengan sangat cepat tiba di atas panggung. Tinggi orang ini sekitar 2 meter yang mencengangkan, bahu lebar dan punggung lebar, seluruh tubuh ditutupi oleh lapisan otot seperti granit, kulit kecoklatan membentang erat di atas urat yang menutupi. Tubuh bagian atasnya yang telanjang seperti ular kecil berwarna biru kehijauan. Mata berkilauan seperti lonceng tembaga. Pada saat yang sama saat naik ke panggung, dia melihat ke atas dan mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, melepaskan kekuatan yang gagah berani. Seseorang bahkan tidak perlu bertanya, ini adalah tipe Battle Spirit Master dengan kekuatan fisik, kategori yang sama dengan Motionless Bright King Zhao Wuji. Ma Hongjun duduk di sebelah Tang San, dengan suara rendah berkata, orang besar ini pasti terlihat kuat, apakah Xiao Wu Mu akan baik-baik saja? Tang San tersenyum dengan tenang, berkata, kamu tunggu dan lihat. Kemampuan Roh Xiao Wu secara komparatif takut pada tipe kekuatan fisik Spirit Master, tapi itu hanya dalam keadaan di mana kekuatan fisik pihak lain jauh melebihi miliknya. Pada level yang sama, tipe kekuatan fisik Battle Spirit Masters yang menghadapinya, hanya akan. Dia tidak menyelesaikan baris terakhirnya, wajah Xiao Wu yang bersemangat kekanak-kanakan akhirnya melompat ke atas panggung. Baju ketat berwarna putih, celana panjang merah muda, sosok yang jelas masih belum terlalu berkembang. Wajah mungil cantik bertepi kekanak-kanakan, langsung menarik perhatian banyak penonton. Berapa umur nona kecil ini? Apa yang dikatakan penyiar? Katanya dia adalah Grandmaster Roh? Itu tidak mungkin. Suara keraguan serupa terus terdengar di tribun. Penonton selalu bersimpati dengan pihak yang lebih lemah, dan menambahkan penampilan luar Xiao Wu yang jauh lebih baik daripada Master Roh banteng tanduk besi dari pihak lawan, segera mendapat dukungan dari mayoritas dari mereka yang menonton pertempuran. King Bao saat melihat Xiao Wu tertegun sejenak, berbicara dengan suara rendah dan teredam. Nona kecil, bukankah kamu datang ke tempat yang salah? Ini bukan tempat yang seharusnya, segera pulang. Xiao Wu sedikit tersenyum. Meskipun dia baru berusia 12 tahun, wajah kecilnya yang menunjukkan senyuman kecil yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sangat merusak, terutama ketika berbicara tentang jenis kekuatan fisik King Bao tipe orang yang berpikiran sederhana. Itu bahkan lebih mudah membangkitkan naluri protektifnya. Adik perempuan, mundurlah. Tidak ada gunanya jika kebetulan Anda mengalami cedera, Anda menganggap Anda sangat lemah. King Bao agak canggung. Dengan sederhana meminta Xiao Wu untuk menyerah. Alis halus Xiao Wu berkerut, pinggangnya ramping, mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Cepat dan gunakan semangatmu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Melihat King Bao masih ingin mengatakan sesuatu, Xiao Wu yang karakternya tidak pernah bisa dianggap lembut tidak bisa menahannya. Dengan langkah besar ke depan, melompat ke arah King Bao. Kecepatan Xiao Wu sangat cepat, dalam sekejap mata bergerak lebih dari 10 meter, kaki yang panjang dengan lembut melompat, menjatuhkan tubuhnya dari lantai, satu kaki menendang ke arah leher King Bao. Pertahanan adalah salah satu kemampuan paling tangguh dari Spirit Master tipe kekuatan fisik. Melihat cahaya Xiao Wu sebagai bulu menendang ke arahnya, King Bao yang lugas tidak menghindar sama sekali. Dengan kecepatannya pada dasarnya tidak terbuka untuk menghindar, dalam pikirannya berpikir, rindu kecil ini tidak masuk akal. Begitu mudah namun berlari untuk berpartisipasi dalam pertarungan roh, biarkan dia memukul beberapa kali, tunggu sampai dia lelah, dan dia secara alami akan turun. Sekaligus. Namun, King Bao hanya punya waktu untuk membentuk ide ini di dalam hatinya. Saat berikutnya pertarungan roh ini sudah berakhir. Kekuatan tendangan Xiao Wu di leher tebal dan kokoh King Bao lebih lembut dari yang dibayangkan King Bao. Setelah tendangannya ini, ujung kakinya tidak memantul, malah menempel di leher King Bao, dan pada saat yang sama, kakinya yang lain juga terangkat, menginjak dada King Bao yang kokoh. Cahaya merah muda dengan cepat menggelembung, dua cincin cahaya kuning bulan purnama muncul di tubuh Xiao Wu. Saat ini, cincin roh yang dia gunakan adalah bukti bagi para penonton dari peringkat Grandmaster rohnya. Di antara Spirit Masters di tribun, saat Tang San melihat kaki kanan Xiao Wu dengan akurat menempel di leher King Bao, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, dengan ringan mengucapkan kata, selamat tinggal. Kemampuan cincin roh pertama Xiao Wu, pinggang busur, diaktifkan. King Bao hanya merasakan energi yang secara bersamaan mencapai dirinya dari dada dan lehernya. Seluruh tubuhnya mengikuti gerakan Xiao Wu, sudah seperti awan yang membumbung tinggi di udara. Segera mengikuti, setelah Xiao Wu menyentuh tanah, dia mengambil satu langkah berlari,
melompat untuk menemui tubuh King Bao yang jatuh di udara. Kedua kakinya dengan akurat meraih pinggangnya yang ramping berputar, tubuh berputar sekali di udara, jatuh kembali. Membuat tubuh King Bao jatuh miring, menembak di bawah tali pelindung di sisi ring, jatuh tepat di bawah platform, menghasilkan suara peng yang teredam. Seluruh lingkungan Spirit Arena 14 melawan satu cincin pertempuran roh menjadi sunyi. Tidak hanya penonton, bahkan penyiar sebelumnya sudah membuka mulutnya lebar-lebar. Siapa yang bisa menyangka bahwa pertarungan roh ini akan berakhir begitu cepat, dan pihak yang menang secara tak terduga adalah kehilangan kecil yang terlihat hanya berumur 10 tahun. Seluruh proses tidak hanya cepat, tetapi juga sosok Xiao Wu yang menggunakan busur pinggang pada lawannya yang sangat besar terlihat sangat anggun. King Bao yang sembrono seperti banteng bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan rohnya sebelum pertarungan roh sudah berakhir. Karena kesopanan King Bao, serangan Xiao Wu padanya tidak menggunakan semua kekuatan rohnya, menambahkan bahwa kekuatan pertahanannya sendiri tidak buruk. Saat ini dia sudah merangkak naik dari tanah dengan gemetar dan bergoyang. Adik perempuan, kamu benar-benar galak. Saya kehilangan. King Bao adalah orang yang tidak bersalah, tapi sama sekali tidak bodoh. Dalam sepersekian detik Xiao Wu menggunakan kekuatan, dia sudah merasa bahwa kekuatan roh Xiao Wu jauh lebih unggul darinya. Kekuatan roh King Bao sendiri adalah peringkat ke-25. Di bawah celah dalam kekuatan roh ini, menambahkan keterampilan kecil yang meleset ini juga menjadi sangat aneh. Dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya, masih mustahil untuk menang. Xiao Wu dengan cepat berkata, "Apa? Adik kecil? Adik perempuan? Panggil aku Xiao Wu Jie. Apakah kamu tidak tahu siapa yang lebih mampu?" Xiao Wu Jie. King Bao dengan sangat jujur memanggilnya, pergi dengan wajah memerah. Di antara Spirit Masters yang menonton panggung, Tang San mendengar kata-kata Xiao Wu tidak dapat menahan senyum. Gadis ini, pemimpin kakak perempuan yang antusias juga keluar. Hong. Pada saat ini sorak-sorai tiba-tiba bergema, seorang gadis kecil yang cantik yang juga begitu ganas segera menarik perhatian semua orang. Untuk sesaat terdengar tepuk tangan menggelegar. Xiao Wu tersenyum dan cekikikan melambaikan tangannya ke arah tribun. Sekarang penyiar juga bereaksi, dengan langkah cepat mencapai tahap pertarungan roh, dengan suara nyaring menyatakan, kemenangan pertempuran jiwa Grandmaster Xiao Wu, rekor pertarungan, 1 kemenangan tanpa kekalahan. Rekor pertarungan King Bao adalah 21 kemenangan dan 14 kekalahan. Grandmaster Xiao Wu, setelah meninggalkan panggung, silakan daftarkan poin yang terkumpul. Kecepatan kompetisi dilakukan dengan sangat cepat, mungkin karena kecemerlangan singkat dalam penampilan Xiao Wu dalam pertarungan dengan King Bao, para penonton di stand sekarang juga menjadi tertarik. Tapi yang tidak diharapkan oleh kelompok penunggu Tang San adalah, Spirit Masters pertarungan roh kedua secara tak terduga adalah pertempuran internal Akademi Shrek. Kedua belah pihak yang akan bertarung masing-masing adalah Tang San dan Zhu Zuqing. Zhu Zuqing hanya melirik Tang San dan pergi ke lorong pertarungan roh, ketika Tang San baru saja bersiap untuk menyusul, Dai Mubai meraih bahunya. Wajah Dai Mubai menunjukkan beberapa kecanggungan, dengan suara rendah berkata, "Adik laki-laki, mulailah dengan sedikit mudah." Tang San tersenyum sedikit, mengangguk sekali padanya, lalu naik ke panggung melalui lorong pertarungan roh. Sekali lagi dua siswa berhadapan, dan juga berkompetisi dalam hal ini adalah seorang wanita cantik yang penampilannya tidak kalah dengan Xiao Wu. Bahkan sebelum pertarungan roh dimulai, para penonton sudah bersorak-sorai. Penyiar hanya memperkenalkan nama dan roh kedua belah pihak, menunjukkan kepada pasangan bahwa pertarungan roh dapat dimulai. Silahkan. Tang San dengan sopan memberi isyarat sopan pada Zhu Zuqing. Zhu Zuqing dengan dingin berkata, "Tolong lakukan semua, biarkan aku melihat celahku denganmu." Dia hadir di pertarungan antara Tang San dan Zhao Wuji, dan secara alami mengerti bahwa tidak mungkin dia bisa menandingi Tang San. Tapi yang lebih ingin dia ketahui adalah, sebagai Spirit Grandmaster, seberapa besar jarak antara dia dan Tang San sebenarnya. Berbeda dari pertarungan sebelumnya, saat pertarungan roh ini akan memulai pertempuran, kedua belah pihak melepaskan semangat mereka. Sepasang mata Zhu Zuqing berubah secara bersamaan, mata kiri hijau tua, mata kanan biru jernih, sepasang telinga kucing yang lucu berdiri sedikit, kedua jari tangan menjentikan ringan, lonjakan seperti cakar muncul dari ujungnya. Tubuh berjongkok ke depan, dengan dingin menatap Tang San seperti dia adalah mangsanya. Dua cincin roh kuning pada saat yang sama muncul di tubuhnya, suasana sedingin es dan menusuk membuat orang merasa agak tercekik. Cincin roh yang berwarna sama juga muncul di tubuh Tang San. Tanaman merambat biru dan hitam memanjang di sepanjang tanah, bergerak secara ritmis seperti ular raksasa biru dan hitam, dengan diameter lebih dari 10 meter di sekitar tubuh Tang San, tampaknya menempati setengah dari area platform pertarungan roh.
Tang San memandang Zhu Zuqing dengan ekspresi tenang. Dia tidak terburu-buru. Meskipun kompetisi kedua belah pihak bahkan belum dimulai, Tang San tahu dia sudah mendapatkan kemenangan. Sebagai sistem kontrol Battle Spirit Master, dia dalam dirinya sendiri akan menahan sistem serangan ketangkasan Zhu Zuqing, terutama di ring di mana kecepatan Zhu Zuqing tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Pertarungan ini sejak awal tidak menimbulkan ketegangan. Menyaksikan rumput biru perak menyebar ke arahnya, Zhu Zuqing tahu dia tidak bisa terus menunggu. Tubuh tiba-tiba terangkat, bahkan meninggalkan serangkaian hantu, menerkam Tang San dari depan. Saat ini, seluruh penonton dengan jelas melihat, saat Zhu Zuqing bergegas dalam jangkauan rumput perak biru, ke segala arah rumput perak biru secara bersamaan berdiri, seperti sangkar besar, menyelimuti Tang San dan Zhu Zuqing di dalamnya. Cincin roh pertama Zhu Zuqing bersinar secara praktis pada saat yang sama dengan cincin milik Tang San. Hell Rush Stab 5 diaktifkan, di udara, cakar tajam Zhu Zuqing tiba-tiba meluas, tubuhnya dengan cepat menjadi tidak jelas, kecepatannya berlipat ganda dalam sekejap, melompat miring ke arah Tang San. Melihat pendekatannya, Tang San hanya melakukan satu gerakan sederhana. Minggir. Saat ini, matanya sudah ditutupi dengan lapisan ungu. Mungkin di mata orang lain, siluet Zhu Zuqing sangat sulit untuk dibedakan, tetapi dia yang terus melatih senjata tersembunyi, mengandalkan mata setan ungu, bagaimana mungkin dia tidak bisa melakukannya? Terlihat jelas. Saat menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghindari bahaya, membawa tubuh Tang San menjauh dari jangkauan serangan Zhu Zuqing, cakar tajam menembus udara, praktis menempel ke tubuh Tang San saat dia melesat lewat. Pada saat berikutnya, Zhu Zuqing tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan kemampuan cincin roh keduanya. Blue Silver Grass sudah menunggunya mengambil keuntungan dari serangan yang dinetralkan ke kerumunan di sekitarnya dalam sekejap. Kemampuan cincin roh pertama Blue Silver Grass, Binding, diaktifkan. Banyak rumput perak biru yang dibundel dengan kuat di sekitar tubuh Zhu Zuqing. Bagaimanapun, mereka berada di sisi yang sama. Jadi Tang San tidak mengaktifkan duri berbisa Blue Silver Grass dan hanya mengikat Zhu Zuqing, itu saja. Tapi kelumpuhan tambahan cincin roh pertama masih mengurangi fluktuasi kekuatan roh Zhu Zuqing. Pertempuran mereka juga berakhir dalam waktu singkat ini. Sistem kontrol menahan sistem serangan ketangkasan, seranganmu tidak cukup untuk memotong kemampuan kendali rohku. Tang San dengan ekspresi lembut merilis Blue Silver Grass. Zhu Zuqing masih sedingin itu, tetapi Tang San tahu dia sendiri juga mengerti. Hanya saja dia tidak menyangka Tang San akan menang dengan mudah. Saat ini dia sudah sangat jelas tentang alasan Tang San bisa berselisih dengan Zhao Wuji begitu lama. Tentu saja bukan hanya karena senjata tersembunyi yang sangat indah. Pemahamannya tentang waktu dalam pertempuran sama gagahnya, menghadapinya dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Aku kalah. Meninggalkan dua kata sederhana itu, dia segera berbalik dan turun dari panggung, secepat dia datang. Tentu saja, ini sama sekali bukan untuk mengatakan Tang San pasti lebih kuat dari Zhu Zuqing. Sistem serangan ketangkasan Spirit Masters harus bersembunyi dalam kegelapan, menyerang, membunuh, dan mengintai. Ini adalah keterampilan terkuat mereka. Pertarungan cincin frontal semacam ini, terhadap sistem serangan ketangkasan Spirit Masters, itu sendiri tidak adil. Jika ini terjadi di medan yang kompleks, bagi Tang San untuk menang atas Zhu Zuqing sama sekali tidak akan semudah ini. Ketika Tang San berjalan keluar dari lorong guru jiwa, Xiao Wu menunggunya di sana, dan setelah hanya mendaftarkan poin yang terkumpul, keduanya tidak lagi kembali ke tempat guru jiwa. Mereka masih harus menjalani pertarungan 2 lawan 2. Pengundian undian sudah selesai. Setelah Tang San bertanya, dia dan Xiao Wu masih memiliki 2 pertandingan sebelum pertempuran mereka sehingga keduanya juga tidak pergi melihat pertempuran. Lagi pula, meskipun pertarungan sebelumnya cepat, mereka masih menghabiskan sejumlah kekuatan roh, dan mereka hanya beristirahat di area persiapan. Pertarungan 2 melawan 2 roh tampaknya lebih lama dari 1 lawan 1, dan ketika giliran mereka untuk naik, kekuatan roh keduanya sudah pulih ke kondisi optimal. Mengikuti perjalanan Spirit Masters untuk mencapai ring pertarungan roh, Tang San pertama-tama hanya mengamati sekelilingnya sekali. Di 2 sisi melawan 2 sisi penonton mengisi setidaknya setengah kursi. Popularitasnya sedikit lebih baik daripada 1 sisi. Lawan mereka sudah menunggu mereka di platform pertarungan roh. Cincin 2 lawan 2 pertarungan roh dibandingkan dengan 1 lawan 1 2 kali lebih besar. Lagi pula, jumlah Master Roh 2 kali lebih banyak, jadi mereka juga membutuhkan ruang yang lebih besar. Saat ini, penyiar cincin mengumumkan kombinasi guru jiwa. 2 lawan 2 pertandingan kelima, kombinasi darah besi berhadapan melawan 3-5 kombinasi. Tepat di peron, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri.
bagaimana lagi dengan tipe kekuatan fisik Battle Spirit Masters, tidak ada sedikit hal baru. Lawan Tang San dan Xiao Wu adalah dua pemuda berusia 18 atau 19 tahun, keduanya galak dan agung, berpenampilan sangat mirip, bertubuh kokoh sampai tingkat yang tidak kurang dari guru jiwa banteng tanduk besi sebelumnya. Meskipun mereka tidak bertelanjang dada, lengan tebal dan padat mereka yang tidak tertutup masih dapat menunjukkan kekuatan fisik mereka. Saat kombinasi darah besi tiba-tiba melihat dua anak di atas panggung, keduanya agak tidak percaya menggosok mata mereka. Penyiar juga tertegun sejenak, tetapi pertarungan roh masih harus berlanjut, dan mampu berdiri di sini mereka jelas memiliki peringkat roh yang sesuai. Rupanya, 3 kombinasi 5 kami masih benar-benar anak muda yang menjanjikan. Kompetisi dimulai. Keheranan pasangan Iron Blood bersaudara hanya muncul di wajah mereka untuk waktu yang sangat singkat. Mereka dengan sangat cepat pulih ke normal, tidak maju tetapi mundur, secara bersamaan terus mundur selangkah. Bahkan lebih bersamaan menghasilkan raungan rendah, kedua orang itu bergerak serapi satu. Cahaya abu-abu yang intens keluar dari tangan mereka, senjata identik secara bersamaan muncul di genggaman mereka. Melihat senjata tersebut, Tang San mau tidak mau terganggu sesaat. Senjata yang muncul di tangan Iron Blood Combination itu memang dia kenal betul, seperti yang sering dia gunakan sebagai pandai besi, tempa palu. Tentu saja, yang ada di tangan Iron Blood bersaudara agak berbeda dari palu tempa yang biasa dia gunakan. Tidak hanya bagian terbesarnya bahkan lebih besar, tetapi palu tempa juga memiliki beberapa pola yang detail. Masing-masing memiliki 2 cincin monster roh 100 tahun berwarna kuning. Cahaya yang bergerak secara ritmis di atasnya. Alat spirit Battle Spirit Masters. Meskipun mereka sama-sama tipe kekuatan fisik Battle Spirit Masters, Tang San dan Xiao Wu segera memutuskan bahwa menghadapi dua lawan ini sama sekali berbeda dari yang sebelumnya Xiao Wu melawan satu lawan pertarungan roh. Yang terpenting, pengalaman bertempur keduanya di hadapan mereka jelas sangat kaya. Sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaan mereka hanya karena mereka masih muda. Pria kiri itu berkata, "Saya Tai Long." Orang yang tepat berkata, "Saya Tai Hu." Teriak serempak, "Hati-hati." Meskipun Tool Spirits tidak akan mengubah penampilan Spirit Master, kedua pria besar yang anggun itu secara bersamaan meraung dengan keras, masih penuh dengan tekanan yang gagah berani. Mereka mengambil langkah yang praktis identik, seperti suara guntur yang meluncur ke arah Tang San dan Xiao Wu. Palu besi di tangan mereka sudah terangkat tinggi. Jari-jari kaki Xiao Wu dengan ringan mengarah ke tanah, tubuh seringan bulu yang menjulang tinggi. Lengan kanan Tang San menopang jari-jari kakinya, satu kaki Xiao Wu menginjak bahu kanan Tang San, mengambil postur ayam emas berdiri dengan satu kaki. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun, dan bekerja sama melalui saling pengertian. Saat menaiki bahu Tang San, Xiao Wu sudah menyelesaikan peningkatan tubuh roh kelinci. Tatapan tajam menatap lekat-lekat pada dua lawan yang mendekat dengan cepat. Setelah pihak lain menunjukkan titik lemah, dia akan segera menerkam dari atas untuk meluncurkan soft skill-nya. Biru dan hitam rumput perak biru bergegas keluar, berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi permintaan pasangan saudara kombinasi darah besi. Dalam keadaan di mana peringkat tidak jauh berbeda, ketika rumput perak biru menjerat mereka, sisi lain pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk berjuang bebas. Ini adalah domain roh sistem kontrol. Saudara-saudara keluarga Tai tidak terburu-buru, melihat beberapa puluh Blue Silver Grace datang langsung, keduanya segera mengayunkan palu besi di tangan mereka. Palu besar itu ringan di tangan mereka seolah-olah kosong, tanpa diduga ayunan mereka menjadi layar pertahanan. Tang San dengan mengamati mereka menemukan bahwa metode palu Tai bersaudara secara tidak terduga agak mirip dengan metode palu angin pemecah disorder, hanya ritmenya yang tidak memiliki harmoni dengan metode palu angin pemecah disorder. Kekuatan yang dihasilkan juga tidak sama ganasnya. Seperti metode palu angin pemecah disorder, tetapi kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada metode palu angin pemecah disorder. Cincin roh pertama Tai Long dan Tai Hu secara bersamaan bersinar. Dan saat Blue Silver Grace memasuki jangkauan palu mereka, ketika ingin menerobos dan meluncurkan kemampuan binding, itu segera tersapu oleh palu mereka. Selain kekuatan palu itu sendiri mereka masih memiliki semacam kekuatan guncangan yang tidak biasa yang menggerakkan rumput perak biru. Bergetar, adalah kemampuan cincin roh pertama saudara keluarga Tai. Akibatnya memblokir kontrol Blue Silver Grace. Kedua orang itu, satu kiri dan satu kanan, mengayunkan palu besi mereka dan dengan erat mempertahankan tubuh mereka di dalam. Secara bersamaan dengan cepat menekan ke depan, dan akan segera mencapai ke depan Tang San dan Xiao Wu. Bangkit! Tang San berteriak keras, mengguncang bahunya, sudah mengirim tubuh Xiao Wu ke udara, melompat ke punggung saudara-saudara keluarga Tai. Matanya berkilau ungu, kedua tangannya secara bersamaan terangkat. Kekuatan internal mengalir ke kedua tangan,
Giok putih seperti telapak tangan praktis secara bersamaan menepuk Tai bersaudara. Kaki Tang San sendiri dengan cepat meluncur ke depan seperti menyeka minyak, kedua tangan berputar-putar, sama sekali tidak bertabrakan dengan kuat dengan kedua palu besi itu, melainkan menarik dari samping. Seringan bulu mendorong sisi Iron Hammers, dengan ringan mengirim mereka di antara keduanya, membuat celah kecil muncul di kesatuan Tai bersaudara. Tang San juga memanfaatkan kesempatan momen ini untuk dengan cepat melewati celah kecil ini. The Iron Hammers bersiul, mengusap bagian depan jaket Tang San dengan suara berkibar, tapi tanpa memukulnya. Penggunaan controlling Crane Cacing Dragon untuk mengendalikan senjata tersembunyi memang luar biasa, tetapi digunakan sebagai metode kekuatan internal, efeknya sama-sama dimaksimalkan. Apa yang digunakan Tang San barusan adalah rahasia 4 liang yang menangkis 1000 jin. Sebagai hasil dari pengendalian derek penangkap naga yang mengarah ke bawah dan menerkam ke depan, pertahanan terkonsentrasi saudara-saudara keluarga Tai segera menunjukkan lubang kecil. Rumput perak biru Tang San tidak tinggal diam dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melesat masuk. Tapi saudara keluarga Tai membuktikan diri mereka memiliki pengalaman bertarung yang cukup, berputar dengan kecepatan kilat, sekali lagi rumput perak biru tersapu. Tool Spirits, untuk mendapatkan satu kata, alat, ia tidak dapat meningkatkan kemampuan host itu sendiri, tetapi kemampuan tambahannya sangat kuat. Efek dari cincin roh pertama pada palu besi yang bergetar bahkan tidak membutuhkan palu besi untuk bersentuhan langsung dengan rumput perak biru. Jika rumput perak biru hanya satu chi yang mengganggu dalam jangkauan mereka, itu akan segera tersapu, tidak dapat untuk mencapai efek pengikatan. Saat Tang San bosan di antara kesatuan keduanya, juga saat Xiao Wu jatuh dari udara, sekali lagi berdiri di bahu Tang San, gerakannya persis sama seperti sebelumnya. Little Sun, selesaikan mereka. Xiao Wu terkikik. Dia telah bertarung lebih sering dengan rumput perak biru Tang San daripada siapapun, dan secara alami mengetahui rahasia roh Tang San. Ketika Xiao Wu mulai berbicara, di tubuh Tang San cincin roh kedua tiba-tiba berkobar. Tubuh saudara-saudara keluarga Tai dengan palu melambai secara bersamaan menjadi kaku, sulur biru dan hitam mulai tumbuh di tubuh mereka. Justru kemampuan kedua Blue Silver Grass, Parasite. Tidak salah lagi, metode palu mereka memang melindungi mereka dengan sangat erat, tetapi tetap tidak sampai debu tidak bisa masuk. Roh rumput perak biru di bawah kendali Tang San terus-menerus menyebarkan benih di udara, terutama ketika Tang San sebelumnya menggunakan pengendali naga penangkap derek untuk membuat saudara-saudara keluarga Tai sesaat membuka lubang di pertahanan mereka, bahkan lebih banyak lagi yang diam-diam masuk ke dalam. Meskipun benih parasite Blue Silver Grass di tubuh mereka sama sekali tidak banyak, selama itu membatasi mereka untuk waktu yang singkat, Blue Silver Grass di luar secara alami juga akan dapat berhasil dengan kemampuan binding. Merasa parasite Blue Silver Grass membawa kelumpuhan dan melihat banyak Blue Silver Grass di sekitar menerkam mereka, Tai bersaudara bertemu mata satu sama lain, sekali lagi meraung keras. Memanfaatkan parasite Blue Silver Grass yang belum sepenuhnya membatasi gerakan mereka, memutar palu mereka dengan kedua tangan, dengan cepat mengayunkan satu putaran, cincin roh kedua mereka bersinar secara bersamaan, mereka tiba-tiba membuang dua palu besi yang sangat besar, masing-masing menabrak Tang San dan Xiao Wu. The Iron Hammers membuat suara menusuk yang memekakan telinga di udara, bahkan udaranya tiba-tiba berubah sedikit. Di bawah penutup cahaya abu-abu, dua besar palu besi tiba-tiba berlipat ganda, bahkan tanpa mendekat satupun sudah bisa merasakan kekuatan serangan tambahan yang menakutkan di dalam diri mereka. Kemampuan cincin roh kedua Tai bersaudara, all in one throw. Tang San di dalam hatinya diam-diam berkata, tidak baik. Pertama-tama mengirim Xiao Wu ke udara, dirinya juga menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menyingkir ke samping dengan kecepatan kilat.